Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sahabat Satya Kumala. Nah, pada kesempatan malam hari ini kami beserta Ki Raden dan Karina berada di Bukit Biru, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengungkap tentang sejarah kenapa sampai disebut Bukit Biru. Nah, telah ada di samping kiri saya Karina. Gimana Karina? Keadaan malam ini menurut Karina gimana? Iya, di sini banyak seperti ada orang bahari gitu, perumahan di sana kan. Di sini juga ada kuntilanak di sana. Ya, kampung apa ya? Orang-orang kampung Bunian. Orang bahari Kalai. Oh, menurut Raden kira-kira lokasinya gimana? Ini auranya sangat Kuat ya? kuat banget ya. Ada juga yang baiknya. Aura yang tidak bagus itu kalau saya perhatikan ya, kalau saya rasakan dan perhatikan itu dari belakang. Di belakang ini ada sosok yang sisik suar, kemudian ada kayak wewe gombel ada juga. Ini macam ini kenapaan? Dan ini ada juga sini. Ini termasuk masih banyak pohon besar ya. Pohon besar dan Mungkin ya kalau misalnya ada warga sini bisa mencari mungkin pernah melihat penampakan kayak di sini. Karena dari sini. Nah kalau dari situ itu perkampungan orang-orang bahari Kalai, sangat bahari Kalai. Nah malam ini rencana ya kita akan mengungkap fakta cerita kenapa bukit ini dinamakan Bukit Biru. Nah orang memberi nama itu pasti ada sejarahnya lah. Nah kalau mungkin saya yang bikin cerita orang nggak percaya, nanti kita akan panggil si sosok manusia apa ya, sosok orang-orang bahari itu yang kita panggil di sini untuk dia bisa menceritakan tentang sejarahnya. Nanti kita bentuk dalam bentuk media apa, kita aktualiskan dalam bentuk mediasi ya. Nanti mungkin Mbak Karina nanti yang akan lihat. Oke, kalau menurut cerita di bawah itu ada kayak sendang baroh apa orang ini? Ada. Itu kira-kira apa penghuni situ? Ya itu kalau sendangnya itu sudah nggak ada sih dulu. Itu cerita dulu kala saya perhatikan ini secara gaib itu nampak memang. Ini Karina pun lihat gimana? Iya, ada putri 3 orang di sana. Putri. Ya. Kan ceritanya kan itu 7 tuh. Tapi saya ngelihatnya. Iya kemarin waktu cek waktu ya. Iya waktu cek log kan. Tapi ngelihatnya cuma 3 orang aja. Sama. Maka atau sebaiknya kita coba telusuri tempat-tempat yang sekiranya tim jangan ceroboh ya. Ini takutnya nanti akan masuk semuanya. Ini sudah apa ya? Mulai interaksi ya. Apa ya? Awalnya tuh sudah mereka tuh nggak senang. Di belakang sini senang. Tapi enggak apa-apa. Mungkin lokasinya aman aja. Aman aja. Modernisasi. Kita penelusuran. Kalau menurut warga tadi ada yang mengatakan memang banyak sekali penampakan sini, lalu lalang macam-macam itu. Cuman di dalam sana kan ada satu rumah, ada yang berdiam itu mereka akrab dengan makhluk-makhluk ini. Heran lagi. Heran lagi. Kalau ngeliat auranya itu heran lagi. Iya. Memang apa ya? Kadang sejuk sampai sini. Iya. Nggak apa ya? Nggak salah lah kalau mereka menampakkan Iya, begitu. kayak rasa sesaan. Iya, nggak enak di sini tuh. Mangkoknya kayak itu. Itu udah saya pakari kemarin. Oke, atau selanjutnya kita akan Kita lanjutkan. baik sahabat Satya Kumala, kita ikuti terus penelusuran kami. Ya baik sahabat Satya Kumala, nah sambil kita menunggu Bang Joni yang sedang memvisualisasikan alat lukisan, sementara kita akan coba lihat-lihat lokasinya. Ya baik sahabat Satya Kumala, telah ada di samping saya Bapak siapa? Bapak Gunawan. Bapak Gunawan. Nah, Bapak Gunawan tinggal di dalam sini. Iya. Kita akan coba cari tahu tentang keadaan sekitar sini. Nah,
Pengalaman apa yang Bapak rasakan di daerah ini Pak? Di Ya, daerah sa- masjid, Pak? Ya saya pernah ngalamin apa ya, ngelihat kayak bayangan, kayak cahaya yang terang di pohon pernah, terus suara-suara itu sering sekali. Sering sekali. Dulu kan kebetulan sini ada orang bikin bata. Nah setelah orangnya pindah kan ada sisa rumah yang belum dibongkar, itu sering sekali saya dengar menjelang maghrib itu kayak orang pukul-pukul wajan, piring, kayak orang maku-maku apa tuh seng. Berarti Itu kayak perkampungan gitu ya? ya itu bukan hanya 1, 2, 3, sering itu pernah. Terus kayak ngeliat cahaya di pohon apa, kalau bilang orang Jawa tuh pohon bendo, wit bendo, itu tak liatin, lama-lama redup pernah. Terus sore-sore saya nyapu menjelang sebelum maghrib, di apa rumah saya situ kan ada kandang ayam kan, ada yang wis jangan nyapu, pernah saya ngalamin. Ya semacam itulah ya. Terus bayangan-bayangan kadang-kadang kalau pas saya lagi duduk nggak sengaja, kayak bilang orang Jawa itu apa ya, seliwer, seret kayak anu itu ya, pernah saya apa ngelihat kayak gitu memang. Tapi kalau kejadian-kejadian yang apa istilahnya itu melampaui batas itu pernah Pak? Ya kalau untuk saya pribadi sih memang belum pernah ya. Belum pernah, cuman dulu saya punya tetangga di sini sesama peternak ayam. Itu ini mohon maaf ini cuma cerita ya kan. Kebetulan pemiliknya namanya Pak Samad, dia punya anak buah 2 orang, masih bujang lah ya. Itu sempat berhenti, sebelum dia berhenti itu sempat pamit ke tempat saya memang. Saya mau berhenti Mas Gun, mohon maaf kalau apa-apa kita selama jadi tetangga, bahasanya seperti itu. Lah kenapa kok enggak, saya sering diganggu. Ada yang kayak suara drum gulung-gulung, gelundang, tapi nggak ada wujudnya. Ya suara-suara semacam itu yang dia ceritakan sama saya. Akhirnya dia merasa mungkin nggak betah atau takut ya, nggak tahu. Kalau Itu pernah. konon di sini itu ada sejarah tentang apa namanya baroh atau sendang, itu pernah dengar Pak? Kalau kayak sendang sih secara langsung nggak anu ya, nggak tahu ya. Itu sudah terkubur, cuman cerita bahari. Ya cerita-cerita aja sih dari orang-orang tua di sini. Memang saya pernah dengar sentingan, cuman secara langsung saya nggak pernah. Cuman kalau ular berapa kali orang yang pernah dikasih lihat, orang mau cari rumput ya kan, itu katanya ular tuh kalau bilang orang Jawa tuh sak glugu Besar ya? besarnya tuh sak kelapa glugu ya? tuh. Kalau sak glugu kalau di Indonesia kan tuh ya kayaknya kayak pohon kelapa lah ya kurang lebihnya. Itu kepalanya gini nggak jadi ngarit. Itu pernah ada tetangga saya itu sampai lari, itu Di pernah wilayah lari. sini ya? Ya kebetulan nggak jauh dari lokasi kandang saya itu, di bawah bagian apa rawa-rawa situ kejadiannya, tapi sudah lama itu. Terima kasih Pak Gunawan atas Ya. informasinya. Mungkin kami akan coba menggali lebih dalam lagi tentang Ya. sejarah Bukit Biru ini. Ya. Terima kasih Pak. Demikian tadi sahabat-sahabat Kumala saya dengan Pak Gunawan yang kemudian tinggal di dalam sini. Kita ikuti lagi ceritanya. Oke sih, suasana apa kira-kira yang sini? Energinya gimana? Ya kalau saya perhatikan ini kan kita dari puncaknya ya turun. Nah ini apa nih? Ini auranya nggak bagus. Dari tadi ya saya perhatikan nih, hari nanti sudah kalau orang bilang orang itu sudah berusaha untuk didekati. Nah, jadi ya mungkin karena masih ada saya nih, coba enggak ini sudah jatuh di daerah ini. Dia ngiring terus ya, tadi yang saya bilang ngiring aja deh, ikuti kita. Itu yang mereka tuh merasa kayak takut diusir. Itu sebangsa jin kah atau siluman atau memang orang-orang bahari itu? Kalau ini sebangsa jin ya. Jin. Atau memang mereka bercampur sini ya? Ya apa ya, orang Punian dengan orang Jin ini dia
apa ya, nggak bertemu deh cuman memang masing-masing. satu tempat aja. Bahkan satu misalnya kuntilanak dengan genderuwo pun nggak bisa komunikasi masing-masing ya. Alamnya masing-masing. Dengan kawannya pun nggak bisa cerita. Jadi kalau orang Bunian tuh ya kampungnya begitu aja. Karena apa yang dirasakan orang Kayak muak, kayak mau muntah gitu, mau mual. Semuanya nggak susah. Saya aja kayak mau naik ya. kita telusuri ke bawah. Jambi saya jalan dari ya nahan ini juga di sana nih, si Mbak Karina ini. Kita jaga jangan sampai tumbang. Ya, karena kalau kita mediasi. apa ya, kita berhadapan dengan bangsa-bangsa seperti itu, mereka Jadi, cukup ini. Jadi makhluk astral itu ada yang suka, ada yang kita, ada yang enggak. Biasanya. Apalagi ini di pohon besar ini. Kita pindah. Ternyata apa di sini itu tempatnya pohonnya masih besar-besar teman-teman. Masih Lumayan. rimbun. Ini kan masih belukar ya hutan. Ini kami melalui jalan setapak yang apa digunakan oleh Jangan dipandang sudah ada perumahan-perumahan terus ini sudah hilang mana. Mereka alamnya beda dengan kita kan gitu. Jadi kita ke visualisasi di mana? kita mungkin akan melakukan mediumisasi di bawah situ. Nah, kita cari tempat yang bagus. Bisa mencari keterangan. Kita mau ngorek informasi yang masalah ini. Kenapa bukit ini dinamakan Bukit Biru itu? Nah, tadi kan Mbak Karina ada melihat sosok putri tadi kan? Nanti salah satu dari putri itu saya panggil, kita masukkan ke mediator kita. Dari putri tadi kita bisa dapat informasi ya. Kita sepertinya akan coba mediumisasi. Boleh? Bisa mencari keterangan. Baik, sahabat kemana? Ikuti terus minggu sering kami. Ya, sahabat-sahabat kemana? Kali ini Bang Doni sudah menyelesaikan lukisannya. Kita bisa langsung tanya kira-kira sosok siapa yang beliau lukisin. Nah, jadi begini ya. Yang saya lihat di sini ada menampakkan diri sosok seperti, ya bukan seperti tapi perempuan. Saya nggak tahu ini putri atau bagaimana gitu. Artinya Kiraden aja yang menjelaskan. Yang jelas inilah yang saya lihat tadi. Kayaknya kita akan coba tanya langsung kepada Kiraden untuk bisa menjelaskan. Jadi kira-kira sosok siapa? Ini sosok 7 yang disebut tadi oleh Mbak Karina itu 7 dari 7 putri, salah satunya tadi yang dulu ada di sini, yang merupakan cikal bakal dari penamaan Bukit Biru. Nah, dari ini kalau sebenarnya orang biasa, cuma untuk memudahkan pemahaman kita sebut aja ini seorang putri lah. Karena dari rambutnya panjang, ada jenis mahkota kan. Karena di perempuan. Ini ketepala bang, kan? Kepala gitu. Orang Bahari ini kalau sebenarnya zaman sebelum ada apa ya, ada kerajaan sini. Orang Bahari sangat Bahari mana. Rambutnya panjang sampai segini. Begini ya, bawah mana tuh? Panjang rambutnya. Nanti kita buktikan. Nah, dari sini nanti kita akan visualisasi akan mediasi. Nah, mudah-mudahan kita dapat informasi supaya para pemirsa tahu. Kita sahabat-sahabat malah demikian tadi penjelasan dari Kiraden tentang sosok putri atau perempuan yang ada. Nah, itu kita akan coba mediumisasi. Oke, kita jadi pada dan kita akan coba cari tempat yang agar supaya bisa mediumisasi dengan aman. Jadi kita bisa disini. Oke, baik sahabat-sahabat kemala, kita akan coba melakukan mediumisasi
sama Raden dan Karina. Silakan Ki untuk modernisasi. Jadi sahabat Setia Kumala, sebelum kita memulai, artinya mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya malam ini selamat ya. Kita akan mencoba mediasi sosok yang dilukiskan oleh Bang Joni tadi ke mediator kita, yaitu Mbak Karina ya. Siapa Mbak Karina ya? Ya. Masih muda semua? Udah lumayan? Udah lumayan bagus. Nah, Kayaknya sampai duduk aja. Oke, sahabat Kumala, kita lihat sama-sama. Namanya Raden akan melakukan modernisasi. Siap. Sudah dari tadi. Permisi. Dengan siapa saya bicara ini? Kita kembang ya. Silakan Putri. Ya, nampaknya yang hadir itu seorang perempuan, seorang putri. Kita akan coba menggali informasinya. Jangan ditanya. Jangan ditanya dulu. Apa benar kita ini seorang putri yang ada di situ? Iya. Putri. Putri ini hidup di zaman yang dahulu kala ya, yang zaman bahari kala gitu. Berapa? Apa benar yang seperti yang di waktu kami datang ke sini, kami melihat bahwa di sini ada sosok putri itu jumlahnya 7. Iya. Jadi kita salah satunya. Jadi ini betul. Kami dari Setia Kumala ingin tahu tentang sejarah yang namanya Bukit Biru. Nah, kalau bukit ini kan dinamanya Bukit Biru. Kenapa kalau sampai bukit ini nama Bukit Biru, sejarahnya seperti apa? Boleh? waktu dulu di sini ada kemarau panjang. Waktu zaman itu, zaman bahari kala itu di sini ada kemarau panjang itu ya. Terus dari kemarau panjang itu ada apa Putri? Ada seorang wanita yang tidak sengaja terpeleset di dalam sumur.
Di bukit situ, di bawah situ. Iya. Terus gimana? Jadi di sana ada perempuan yang dari kemarau panjang itu, ada perempuan yang terpeleset di dalam sumur. Nah, setelah habis itu kenapa tadi? Ada apa ya? Ada kejadian apa sih dari jatuhnya perempuan tadi itu? Apa yang kejadian? Waktu itu akan turun hujan. Setelah ada wanita itu jatuh, baru turun hujan. Yang dari sebelumnya kemarau gitu ya? Iya. Apakah jatuhnya itu karena sengaja atau tidak disengaja, Bu? Tidak disengaja. Ataukah mungkin ada maksud lain? Dia jatuh sendiri nggak sengaja gitu ya? Tidak sengaja. Kemudian turun hujan. Nah, jadi kemarau yang panjang tadi, terus nggak turun hujan. Kenapa Apakah tuh ya? pada saat itu sudah ada penduduk atau warga, atau masih hutan belantara? Waktu itu di sana tidak ada agama. Waktu zaman itu. Tidak ada. Oh, berarti Kampungan ya? Makanya kepala adat mengorbankan 7 wanita untuk dimasukkan ke dalam sumur itu. Artinya wanita-wanita itu adalah korban yang dimasukkan ke dalam sumur itu ya? Sebagai persembahan atau apa? Dipersembahkan gitu ya? Oh ya, maksudnya saya paham. Ya setelah kejadian kemarau ini, ya kalau saya bertangkap itu setelah kemarau ada wanita terpeleset, kemudian turun hujan, kemudian oleh tetua situ dianggap kalau ada wanita masuk ke sumur itu akan bisa mendatangkan hujan, maka diambillah korban, gitu ya, dikorbankanlah seorang wanita yang maksudnya gadis gitu ya. Terus habis dikorbankan 7 itu apa yang terjadi? Hujan 70 tahun lamanya. Setiap hari? Atau mungkin berselang? Atau musim itu terus menerus? Musim hujan gitu ya, nggak ada musim kemarau gitu ya. Lalu gimana dengan, menurut cerita warga ada yang mengatakan ada sosok ular besar. Itu siapa itu, Putri? Apakah ada hubungannya? Nggak ada. Artinya habis hujan tuh kenapa kok enggak? Maksudnya habis hujan tuh kenapa kok ada sangkutannya apa dengan Bukit Biru ini? Apa sangkutannya apa? Kaitannya itu lah. Kenapa kok hujan dengan Bukit Biru apa? Fitri? Karena itu tadi Apa tadi? wanita 7 orang tadi. Makanya dinamakan tenaga 7. Nah, ini Telaga 7. Sebelum Bukit Biru mungkin ini belum belum dinamakan Bukit Biru, masih Telaga 7. Telaga Biru ya? Telaga Biru apa masih gimana gitu? Dari 7 perempuan tadi hujan-hujan ya, membentuk telaga gitu kan? Ya maksud gitu. Mana kedua? Artinya nama itu sudah ada sejak itu atau sebelumnya, Bukit Biru itu? Itu kejadiannya. Itu peristiwa artinya itu belum bernama Bukit Biru ya.
kemudian setelah peristiwa itu baru dinamakanlah Bukit Biru gitu ya. Apa karena airnya biru gitu? Iya. Iya Kak Putri. Udah. Ada lagi pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kita kan fokus ke masalah. Makanya jadi dari kejadian itulah setelah hujan tidak ada kemarau, karena kan kemarin itu kemarau panjang, kemudian setelah ada korban maka musim hujan lah yang berkepanjangan ya. Nah, jadi saya bisa nangkap dari cerita Putri tadi. Untuk sebuah karena hujannya membuat telaga ya. Putri maaf, Putri yang 7 itu masih di sini? Iya Putri, masih ada. Anda termasuk salah satunya. Iya. Artinya Putri salam sama putri-putri yang lain ya. Nanti kami sangat tahu malam ini mau mengungkap bahwa penamaan Bukit Biru itu seperti apa. Artinya terima kasih Putri sudah mau hadir di sini bersama kami. Gimana? Masih ada pertanyaan? Terima kasih Putri ya. Kemudian tadi belum terlalu kuat. Baik, selamat malam. Demikian tadi mediasi kita dengan Karina yang sudah dihadiri oleh sosok Putri yang ada di telaga bawah sana yang sekarang sudah tertutup. Rina, nangis ya. Namanya Karina menangis teman-teman. Mungkin ada sesuatu yang dirasakan, nanti kita bisa coba tanyakan. Kira aja. Betul. Masih cuma apa ya? Karena agaknya dipakai tadi agak. Kalau saya perhatikan itu apa ya? Bahwasanya putri-putri itu menjadi korban atau gimana ya? Atau gimana? Sebenarnya Saya makanya saya bilang tadi itu sebenarnya bukan putri bang, perempuan. Ya gadis yang masih perawan belum datang bulan maksudnya gitu, masih perawan itu dikorbankan. Nah, maka mereka itulah ya panggil aja lah sebetulnya ya putri gitu. Sebenarnya orang biasa aja. Jadi dari kisahnya tadi setelah dikorbankan itu adalah kan kemarin mau kemarau, kemudian setelah ada korban itu terjadilah musim hujan berkepanjangan juga, sehingga terbentuklah semacam telaga. Aku sakit. Enggak. Ini apa? Artinya putri tadi itu Telaga memang itu sengaja sengaja. dijadikan korban. Cuman Bahari itu kalau untuk pemujaan itu kan Selalu korban. berawal dari orang yang jatuh tadi, kok turun hujan itu. Nah, diambillah keputusan ini kalau dikorbankan bukan musim hujan, akhirnya dikorbankan banyak, 7 dikorbankan sampai 70 tahun musim hujan terus. Oke, nah ini kita akan coba terus lebih dalam lagi. Ini kasih dulu agak nyaman. Nah. Oke baik sahabat Satya Kumala, kali ini ada sahabat Satya Kumala yang sudah hadir bersama saya Bang Haji Jain. Nah, sudah ada di samping kita. Kemungkinan apa? Menurut informasi yang ada kan di sini ada banyak barang-barang
Mungkin beliau akan coba menarik dari Ya kalau saya perhatikan Bang Jain ini spesialis untuk menarik barang. Jadi dari informasinya beliau tadi saya bincang-bincang sebelum kita tag kemarin bahwa di sini ada barang yang ya, kebetulan oleh Bang Jain ini, Bang Haji Jain ini mau ditarik lah nanti dihadirkan ke permukaan. Nah, mudah-mudahan malam ini kita beruntung. Nah, dari namanya Bang Haji Jain ini saya tahu bahwa kalau orang Kutai pasti tahu beliau adalah dari kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara. Nah, dari keturunan Raja-Raja Kutai kan, dan begitu gelar Haji kan. Nah, kita lihat aja nanti. Gimana Bang Haji? Ya, insya Allah kalau diizinkan Allah Ta'ala. Dari kalau informasinya gimana nih? Kalau diinformasikan kalau kita lihat dari kasat mata di lembah di sini banyak tersimpan hal-hal yang di luar naluri akal manusia. Contohnya seperti benda-benda gaib atau benda pusaka peninggalan zaman dahulu. Mungkin di sini ada perkampungan sejarah dulu dari bahari dan menyimpan 1000 macam cerita yang sangat pedih. Pedih waktu zaman kerajaan untuk menyempurnakan atau melestarikan adat seni budaya tanah Kutai dan sekitarnya. Ini yang rencana kita tarik ini apa? Benda-benda dari zaman kerajaan atau zaman yang bahari? diizinkan sih sebenarnya banyak, tapi kita hanya cendera mata aja dulu, mungkin ada 5 atau apa. Nah, Yang kita lihat apa? Bentuknya apa nih? ada Merada 5, ada Jaya Kusuma, dan kayak pedang atau keris. Kemudian dari salah satunya bisa kita buktiin. Gimana? Baik, ya, kita jalan-jalan di situ aja. Mau jalan di mana lokasi itu kan? Silakan. Oke. Itu sih. Itu dia. Oke, sahabat Jati Kumala, kita akan coba mencari benda-benda pusaka. Mungkin Bang Haji Jain mungkin akan coba mendeteksi kira-kira di mana ada sesuatu yang bisa ditarik. Kita Secara orang yang awam mungkin tidak lihat ya. Secara kayak orang yang punya indera keenam atau lebihnya mungkin melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. baik, sahabat Kumala, kita akan coba tunggu hasilnya. Kandar Raden mana? Raden, ayo Raden ya. Tangan Kandar. Apa namanya ini, Ji? Merah delima. Merah cempaka. Bukan merah delima, tapi batu merah cempaka. Melambangkan hasti kelembutan seorang putri yang di garis yang dilukis oleh. Ya, demikian tadi satu-satunya Kumala yang beliau tarik itu mungkin sebuah Batu. batu ya. Keren. Bisa dijelaskan ini kira-kira? Kalau untuk khasiat, itu khasiatnya ya. Kalau untuk khasiat tergantung lawan itu niat, dan yang memiliki itu dan memegang juga orang yang harus putih hati dan bersih. Bagus saya ulangi. Karena benda ini melambangkan ciri khas hati dan jantung
setiap manusia yang beriman dan bertawakal kepada Gusti Allah. Demikian tadi, Sekian. demikian Terima kasih. penarikan tadi. Ini untuk siapa ini? Untuk video ya. Jadi sahabat-sahabat Kemala, ini yang hasil penarian dari Bang Aji Jain tadi. Ini kita karena barangnya kecil, Bang Adi. Jadi kita simpan dulu di sini. Oh, ini jatuh susah nyarinya nih. Buka sini. Mantap nih. Baik, kita akan melakukan modernisasi lagi atau beri? Untuk memperjelas keangkeran tempat ini sebenarnya. Tadi kan kita ambil sosok makhluk astral yang cuma bau kala ya, ini sosoknya kalam sebetulnya. Nah, kita tadi kan ada dua sisi, ada manusia yang bahari, ada sosok jin siluman di sini, itu yang sering mengganggu warga-warga sini. Nah, dari sosok itu nanti kita coba mediasi. Seperti apa kekuatan mereka itu yang Marina aja, Mbak Karina itu ya muntah-muntah aulanya. Mungkin kita akan melakukan sosok yang ada di sini ini. Ini ya berapa makhluk astral yang Melihat cahaya kan? ini itu. Mana bantuannya? Maka kita coba ini aja, mumpung ini orangnya lumayan ini juga. Apa kita coba? Ya, coba. Oke ya. Sudah mau masuk kan? Sudah masuk kan? Udah masuk. Di santai aja, Lepas dulu. Permisi. Semuanya semuanya. Permisi. Dengan siapa saya bicara? Anda tinggal di sini? Hah? Anda tinggal di sini? Sini dulu. Santai aja, Pak. Jadi dari bentuknya ini dah kekuatannya sangat besar. Ini orang yang tinggi besar ini yang saya tunjuk tadi. Kamu yang tinggi besar itu? Hah? Apakah kamu yang tinggi besar itu? Bukan. Di mana kamu berdiam, di mana? Sana. Sini dulu. Kita ngobrol dulu. Biar jangan. Ikuti aja. Nah, kami datang ke sini untuk mencari informasi, mencari tahu tentang Bukit Biru. Bukan, nggak tahu. Kamu tinggal di sini, Pak, atau temanmu? Kamu yang sering mengganggu orang lewat sini ya? Iya. Kamu senang sekali mengganggu, nampak saya. Kalau ada orang-orang lewat, kamu ganggu, kamu senang ya? Misalnya, seperti apa caramu mengganggu? Menampakkan diri atau gimana? Selain menampakkan diri, ada mungkin ngapain gitu? Kenapa? Kita ngobrol aja. Kamu udah suka dengan kedatangan kami? Kenapa kamu udah suka? Hah? Panas? Makanya sini dulu biar nggak panas. Sini dulu. Santai. Sini dulu biar nggak panas. Nanti kalau kamu susah, kami panas. Sini dulu. Duduk dulu biar nggak panas. Bentar, Om. Kita duduk aja biar nggak panas. Duduk. Hah? Enggak, kami nggak mengganggu. Kami cuma bertanya. Makanya kita ngobrol dulu. Iya. Kawan.
Minum. Sahabat malah nampaknya beliau merasa kepanasan, mungkin karena kita kerumuni atau gimana, kita nggak tahu. Jadi susah sekali ditanya dan nggak betah. Ditanya sebentar alasannya kenapa, mungkin kepanasan atau gimana, kita nggak tahu. Tapi yang dikatakan begitu. Oke, kita coba cari informasi lagi. Sahabat-sahabat kemarin masih jalan, nampaknya kemudian merasa lemah karena yang masuk jurangnya terlalu tinggi besar atau gimana. Itu masuk kah? Kayaknya yang di belakang karena sudah lain lagi nih. Permisi. Sini dulu. Ini dengan siapa ini? Ini dengan siapa ini? Hah? Kamu yang tinggal di sini? Hah? Kamu termasuk yang mengganggu orang-orang lewat sini ya? Hah? Sini aja. Sini aja. Kenapa kamu senang mengganggu? Hah? Bentukmu seperti apa? Hah? Bentukmu seperti apa? Kenapa? Mau kemana? Mau kemana? Hah? Mau kemana? Bentukmu seperti apa? Ini sosok binatang atau apa ini? Hah? Dari mana? Mungkin dia apa? Termasuk penghuni sini ya? Seperti apa sini? Ada banyak teman di sini. Sudah lama berarti sini ya. Ini menjaga wilayah atau keraton atau hutan atau apa? Berarti di sini memang ada kerajaannya. Terima kasih ya informasinya ya. Baik sahabat suku malah ternyata yang barusan tadi itu sosok harimau putih yang menjaga, mungkin di sini ada keraton atau kerajaan. Dan sosoknya itu tidak cuma satu di sini sahabat suku malah, banyak. Kayaknya sudah ada masuk lagi, ambil lagi. Oke, nampaknya terlalu bergantian di sini. Gimana Ki? Kira-kira ya, seperti yang saya bilang tadi, dari artinya dari dua mediator yang kerasukan tadi, kita bisa merasakan atau bisa melihat seperti apa power penghuni mau melakukan yang ada di sini. Ternyata sangat kuat. Terlepas dari sosok Putri tadi ya. Ini karena sosok ini adalah yang sering mengganggu orang yang lewat sini.
Kalau saya perhatikan, saya tanya itu tadi ada yang pertama itu Bang Duan itu sosok tinggi besar itu mungkin mereka senang mengganggu itu, cuman mungkin tinggalnya di sebelah sana ya. Nah, iya. Dan tadi itu ada sosok harimau putih katanya. Enggak Bang Abel tadi ya. Nah, Bang. Itu salah satu aja, masih banyak di sini. Banyak ya. Soalnya tadi kitanya ada juga teman-temannya. Iya. Itu kalau kita masukkan ya mediator kita punya nggak tahan. Ya, karena mungkin. Oke. Bang, gimana? Kalau kita masih jalan. Oke. Ya, demikian tadi sahabat Satu Malah yang dapat kami gali malam hari ini. Kita akan coba cari spot-spot lain ya, Oke. di lain waktu. Ikuti Jadi- terus penelusurannya. Jadi sahabat Satya Kumala yang dimanapun Anda berada, kalau misalnya ada tempat-tempat angker yang Juga bersejarah ya, uh, yang mengandung yang misteri. bagus, mengandung misteri lah, itu silahkan tulis di deskripsi kita ya, di komen lah. Nanti kalau ada waktu kita akan datangi. Oke. Sudah. Baik sahabat Satu Kumala, demikian tadi yang dapat kita gali di Bukit Biru ini. Nah, kemungkinan kita akan coba cari datangi spot-spot lain yang tidak kalah menarik dan penuh misteri. Gimana kira Den? Ada tambahan kira? Artinya perlu diketahui dari explore kita malam hari ini bahwa di sini ada sosok perkampungan gaib yang dihuni oleh orang-orang Bahari yang merupakan cikal bakal dari penamaan Bukit-Bukit Biru ya. Nah, kemudian ada juga sosok-sosok makhluk astral yang masa-masa siluman jin yang sering mengganggu orang-orang yang ada di sini. Jadi semua malam ini sudah kita tampilkan, kita visualisasi, kita mediasi. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk para sahabat Satya Kumala. Gimana Karina? Lemes kah atau gimana? Iya, lemas, kuat auranya. Dari mau panjang. Tadi itu apa? Kan di sini tadi sudah sakit dadanya tuh. Oke, demikian tadi penulisannya sahabat Satu Kumala. Jangan lupa ikuti terus Satya Kumala. Oke, baik sahabat Satu Kumala, bagi sahabat Satya Kumala yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya sahabat Satya Kumala bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Ingat, ketakutan adalah musuh terbesar bagi batin kami. Oleh sebab itu, wajib kami tumpas.